Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rizkia Putri dengan NIM 20231009 dan dari kelas pendidikan IPA A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan terhadap dua jurnal dengan topik pengolahan dan pengawetan pada bahan makanan. Oke, kita langsung saja ke jurnal yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas identitas jurnal terlebih dahulu. Jurnal yang pertama berjudul Penambahan Boraks dalam Bakso dan Faktor Pendorong Penggunanya bagi Pedagang Bakso di Kota Bengkulu. Jurnal ini diterbitkan pada Juni 2016 dan ditulis oleh Siti Istiqomah, Minawarti B. Sudarwanto, dan Eti Sudarmika. Bagian kedua adalah bagian abstrak jurnal. Dalam abstrak jurnal terdapat satu paragraf dengan setengah halaman. Uraian abstrak: mengingat bahaya boraks yang apabila dikonsumsi terus-menerus dan adanya peningkatan jumlah pedagang bakso sampai tahun 2013 di Kota Bengkulu, penelitian ini bertujuan mendeteksi keberadaan boraks dalam bakso dan mengetahui faktor pendorong pedagang bakso untuk menggunakan boraks. Bagian yang ketiga ada pendahuluan jurnal. Pangan asal hewan seperti daging, susu, dan telur, serta hasil olahannya pada umumnya bersifat mudah rusak atau perishable. Bahan tambahan pangan atau BTP dapat memperpanjang umur simpan, dan boraks termasuk bahan beracun apabila digunakan dalam makanan. Boraks dinyatakan ilegal dan tidak diperbolehkan dalam makanan. Boraks bersifat toksik bagi sel, beresiko terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi boraks. Akibat yang dapat ditimbulkan antara lain anoreksia, berat badan turun, muntah, diare, ruam kulit, kebotakan, anemia, konvulsi, dan lain-lain. Bagian yang keempat ada materi dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data hasil pengujian sampel bakso di laboratorium dan data hasil wawancara terhadap pedagang bakso di Kota Bengkulu. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Sebanyak 160 sampel bakso yang telah diuji secara kualitatif menunjukkan hasil negatif mengandung boraks. Yang terakhir ada bagian kesimpulan. Hasil pengujian kualitatif menunjukkan sebanyak 165 sampel atau 100% yang diambil tidak mengandung boraks. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap pedagang bakso mayoritas berada dalam kategori baik. Itulah hasil analisis dari jurnal yang pertama. Kita akan lanjut ke analisis jurnal yang kedua. Oke, untuk jurnal yang kedua, bagian yang pertama adalah identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Analisis Kandungan Boraks dan Formalin pada beberapa pedagang bakso di Kota Mataram. Jurnal ini diterbitkan pada Agustus 2018 dan penulisnya adalah Adi Saputrayadi, Asmawati, Marianah, dan Suwati. Yang kedua, bagian abstrak jurnal. Jurnal ini berjumlah satu paragraf dan berisi setengah halaman. Uraian abstrak: penelitian ini bertujuan ingin mengetahui apakah terdapat kandungan boraks dan formalin pada bakso yang dijual oleh pedagang yang memiliki warung bakso permanen di Kota Mataram. Hasil penelitian dapat menggambarkan penggunaan bahan pangan tambahan berbahaya oleh pedagang bakso. Bagian yang ketiga adalah latar belakang. Di antara beberapa jenis bahan kimia berbahaya yang paling sering digunakan secara bebas di masyarakat adalah formalin dan boraks. Formalin adalah salah satu bahan kimia yang dilarang oleh pemerintah. Pemakaian pengawet makanan ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang bahaya pemakaian formalin, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, harga formalin yang murah, dan formalin mudah ditemui. Bagian yang keempat adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan percobaan di laboratorium. Yang terakhir ada bagian kesimpulan. Hasil uji keberadaan kandungan boraks menunjukkan bahwa 0% atau negatif. Pedagang bakso di wilayah Kota Mataram tidak menggunakan boraks pada bakso yang dijual. Sedangkan uji keberadaan kandungan formalin pada bakso di beberapa pedagang bakso di wilayah Kota Mataram menunjukkan 100% menggunakan bahan formalin pada bakso yang dijual tersebut. Dari kedua jurnal yang telah dianalisis, dapat kita temukan persamaan bahwa pedagang bakso tidak menggunakan boraks pada tambahan bakso yang dijual. Namun, pedagang bakso di Kota Mataram masih menggunakan formalin sebagai bahan pengawet tambahan pada bakso yang mereka jual. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.